dari sini. Misalnya soldernya kita butuh 1 meter, terus ininya slope direction away from cone, terus ininya juga kita bisa mau berapa persen, boleh. Ini bisa kita rubah misalnya jadi 2:1. Oh maaf, 2:1. Nah seperti ini. Terus ketebalannya kita sesuaikan. Tadi pertama 0,05, setelah itu 0,04 kayaknya, setelah itu 0,06, 0,05, 05. Setelah itu bawahnya tidak usah berubah, ini sudah sama. Nah kembali untuk membuat sampingnya kita tinggal mirror saja. Mirror, maaf, ini klik, ini klik, ini klik kanan, mirror ya, pilih yang merah, klik. Nah sudah selesai. Nah sudah selesai, kita kasih namanya tadi apa ya, ini Land Super Elevation Slope, Land Super Elevation Slope, Assembly Properties. Pakai lane gitu aja ya, jangan pakai generik. Cut and fill lane, copy, oke. Nah karena ini sudah ada kodenya yang dibikin dari Civil 3D langsung, nah nanti otomatis di sana sudah ada garisnya. Nah kalau ini kita harus bikin kode sendiri. Nah nanti ada pelajaran membuat kode. Terus kita ganti, Ctrl V. Sudah. Kita mau pakai ini namanya lane. Untuk mengganti di sini caranya klik kanan, klik koridornya, klik kanan, koridor properties, langsung kita pindah ke sini, klik sini. Nah kita punya pilihan di sini ya, yang tadi generic kita ganti lane, oke. Nah itu kita oke. Tunggu karena ininya 1 jadi lebih lambat ininya loadingnya. Kalau kita bikin frekuensinya lebih jarang, loadingnya lebih cepat. Tapi ketika tikungan-tikungan kecil jadi bentuk prisma, iya kan? Kemarin udah. Nah kita sudah mengganti tadi assembly-nya dengan sub assembly-nya dan assembly-nya dengan yang baru namanya cut and fill lane ya. Akan kita lihat view 3D view SV isometric. Agak lambat komputernya. Kita lihat. Nah otomatis terbentuk dia. Ini udah ada garisnya. Ini puncak dari soldernya, ini slope-nya. Jadi per ini ada garisnya. Ini bisa dihilangkan, bisa disembunyikan gitu. Jadi kalau untuk nanti biar langsung jadi kita hanya pakai atasnya aja. Jadi bentuk garis 1, 2, 3. Otomatis plane-nya nanti kelihatannya cuman itu aja gitu ya. Karena ini untuk modeling, keperluan modeling, maka sementara ini ada dulu. Jadi untuk membentuk seperti apa sih hasilnya pekerjaan kita gitu. Tapi kalau nanti untuk jadi gambar yang udah di AutoCAD, kita bisa ambil ini aja, garis-garisnya aja. Yang ini kita tidak pakai, tidak apa-apa, karena ini untuk keperluan cross nanti ya. Sudah, kita kembalikan view-nya ke top. Kita sudah punya desain, tapi desain ini masih menggantung. Desain ini enggak terlalu ekstrim ya, akan saya buat ekstrim ininya, tingginya sama biar kelihatan nanti menggantungnya. Nah kalau kita sudah membuat koridor, ketika kita ngedit ini itu sudah terasa lama, karena ketika ini diedit, ini berefek ke sini, ini berefek ke sini juga kan. Jadi yang beda kalau tadi awal kita masih belum punya koridor kan, kita geser-geser semua kita gampang gitu. Kalau ini ketika saya naikkan gitu kan, ini nunggu dia, karena setelah naik dia akan berpikir mana yang harus diupdate. Nah ini update sini, otomatis di sini sudah terupdate. Enaknya di situ Civil 3D. Iya betul, ngeling. Tapi nggak enaknya, jadi lama kerjaannya. Kita sudah punya. Nah kita mau perbaiki.
kita punya slope agar ini bertemu dengan existing ground. Ini baru bangunan yang ketinggiannya diatur oleh profil kita, tapi belum bertemu dengan existing ground karena belum ada penghubung. Nah, penghubung slope namanya daylight. Kita akan cari di sini namanya daylight. Mana daylightnya? Nggak muncul nih. Nah, ini daylight. Daylight bermacam-macam, tapi kita akan coba daylight general dulu. Kita akan klikkan sini. Oh maaf, di sini. Setelah itu escape. Nah, karena kita sudah ini terkonek dengan profil dan terkonek koridor, ketika kita melakukan perubahan di sini pun ini akan lambat karena langsung dijadikan di sana gitu. Saya hapus dulu. Loh, ngapus saja butuh waktu kan. Setelah itu tuh lagi save. Sering-sering menyimpan ya. Soalnya kalau sudah mulai koridor, sudah itu biasanya udah linknya udah saling ya saling terhubung. Save. Di mirror bisa, saya akan setting dulu baru saya mirror gitu. Oh bisa, sama juga. Tadi saya delete. Misalnya tadi terlanjur di sini, ya kan? Udah terlanjur di sini, tinggal saya mirror juga bisa, sama aja. Mirror, langsung saya buat di sini bisa. Oke, saya hapus satu. Saya akan setting dulu biar tidak setting 2 kali. Sudah terasa lamanya. Saya sering-sering nyimpan kalau sudah mulai gini karena nanti biasanya hang takutnya. Ya kan belum, kan mau setting dulu. Nah, karena kalau kita melakukan setting langsung bikin 2, setting satu kan makan waktu. Jadi saya jadikan dulu, setting dulu, baru saya mirror ya. Nah, saya akan kurangi alignmentnya, kayaknya terlalu panjang kita kerjanya, jadi mungkin lambat ya. Saya akan potong saja. Atau koridornya, saya tidak mau bikin awal sampai akhir, tapi saya akan koridornya sampai ini 1 kilo ya, ini sampai 300 saja. 0 plus 300. Kita akan membuat contoh yang lebih pendek. Terus alignment akan kita kurangi. Alignment geometrik. Caranya dengan kita bisa ngapus PE-nya langsung. Ini ngapus PE-nya. Nggak apa-apa. Karena memang nggak kita mau modifikasi kan. Setelah itu escape. Kita akan hapus PE-nya lagi di sini untuk enter. Jadi saya hanya mau memakai sedikit saja dari alignment ini. Setelah itu saya geser ke sini. Kenapa tidak mau? Nah, kalau untuk latihan, kalau terlalu panjang ininya loadingnya terlalu lambat gitu ya. Lihat koridornya otomatis update ya. Ketika saya geser atau saya melakukan perubahan di dalam alignment, koridor otomatis ini masih ada garis bayangan, tapi akan kita klik kanan, kita namanya rebuild koridor ya. Rebuild koridor. Nah, sudah jadi ya kan? Oke. Error ini nggak apa-apa. Ini hanya perubahan aja, hanya ada perubahan. Tadinya di sana kok berubah sini. Ini akan saya perhatikan lagi kira-kira di sini. Nah, alignment kita sudah rubah dan sudah potong menjadi lebih pendek sekitar 300. Profil juga akan kita
potong jadi 300. Kita sudah punya profil sampai dengan 300 dengan STA 1000 ya. Akan kita buang dengan cara edit alignment geometrik. Kita hapusin PA nya, jadi otomatis garis lurus dari ujung ke ujung. Setelah itu enter karena terlalu lambat. Nah, kita akan pindahkan grip ini ke sini. Kita cek dulu sampai dengan 250 tadi 300, sekitar 330 ya. Ini sama dengan existing ground-nya. Jadi ketika STA nya dirubah, existing ground-nya otomatis panjangnya sama dengan alignment-nya ya. Oke, kita sudah selesai sampai di sini. Nah, tapi kita punya sisa banyak dari 300 sampai 1300. Saya hanya pakai sampai 325 aja. Edit, profile view properties akan kita potong di station yang tadi saya bilang. Jadi kita pakai 0 plus 325 aja misalnya gitu. Oke. Nah, otomatis ya yang dari ke sana otomatis masuk ke sini. Nah, kita sudah punya lebih sedikit, jadi nanti pekerjaan kita lebih cepat. Setelah selesai, kita modifikasi, kita simpan aja. Walaupun kita punya surface sebanyak ini, tapi kita bisa memakai hanya seberapa kita mau ya. Ya, ini posisi surface. Ini. Ya, ini di delete, bukan di hidden. Jadi kita potong. Ketika kita potong alignmentnya, otomatis profilnya existing ground berhenti sampai sepanjang alignment. Setelah itu kita modifikasi juga desainnya, tapi namanya tetap sama, kita nggak ngerubah ya, cuman panjangnya aja yang berubah agar pekerjaan kita lebih ringan. Setelah itu kita bisa geser ini, move biasa, otomatis bisa, dan database-nya otomatis ngikut. Jadi tidak perlu ragu-ragu, yang penting aslinya masih sama. Kita juga bisa geser profilnya kemanapun kita mau, itu sudah database-nya ngikut. Jadi tidak masalah, walaupun sudah jadi gitu, ternyata letaknya nggak pas, mau kita geser-geser sama ya. Oke, kembali ke assembly. Kita sudah punya assembly, tapi kita belum punya namanya daylight. Akan kita setting 2:1, biasanya kita pakai ini daylight. Akan kita lihat dulu sebelum kita membuat modifikasi view 3 dimensi. Akan saya hidupkan existing ground-nya, view. Saya hidupkan dulu existing ground-nya, properties, control entry angle. Ini mungkin karena terlalu flat kali ya, karena terlalu flat, jadi apa, existing ground-nya nggak kelihatan. Nah, ini harusnya nanti ada garis yang menghubungkan ini dengan existing ground ya. Tapi karena existing ground-nya terlalu flat, hanya ada satu ini, karena ini hanya untuk keperluan latihan, tidak kelihatan. Akan kita tambahkan namanya daylight, terus kita edit flat cut slope, dan ininya menjadi 2:1. Tidak apa-apa, error, abaikan saja. Yang kita ganti hanya di slope-nya ya, flat cut slope, medium cut slope, dan steep cut slope ya. Kita hanya perlu ketik 2, tidak perlu lengkap 2:1, otomatis dia akan membuat seperti itu. Setelah itu kita ke fill-nya, kita juga akan ganti 2, ini abaikan saja, ini 2, ini 2, enter. Nah, kita sudah punya 2:1. Selesai setting, kita tinggal mirror, klik kanan mirror, taruh di bulatnya ya, bukan di sini ya.
tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, taruh di bulatnya agar tersambung. Sudah. Nah, sekarang akan kita update koridor kita. View SW isometric. Koridor properties. Kita ke target, set target ya. Tadi kita belum membuat sini, belum mengisi target. Ketika ini tidak diisi, ini menggantung tidak terkonek dengan surface. Maka akan kita sambungkan, klik. Kita sudah punya surface, tinggal klik OK. Setelah itu OK lagi, setelah itu OK lagi. Akan kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah bangunannya. Ini adalah slope penghubung antara bangunan dengan existing ground. Garis ini adalah garis existing ground. Ketika merah itu tandanya ngekat, artinya motong, ya kan? Oh, ternyata bangunan ini di bawah existing ground, berarti dia cut merah. Nah, ketika di atas dia akan membuat slope gitu. Enggak, biarin aja. Memang kita akan membuat cut dan membuat slope gitu, biar tahu bedanya cut dan slope. Tapi kita masih punya namanya general. Nah, nanti untuk cut akan kita kasih ditch gitu. Jadi agak sedikit banyak variasinya. Nanti yang cut akan kita kasih ditch. Dan profil akan kita ganti separuh cut dan separuh ini. Nah, ini seperti ini, lihat. Ini otomatis. Jadi, kita bisa buat namanya apa namanya garis slope, namanya slope pattern. Klik sini, klik kanan, koridor properties, namanya slope pattern. Udah disediakan di sini, add slope pattern. Misalnya saya mau slope dari sini ke sini gitu. Nah, kita tinggal ini pilih garisnya seperti apa. Saya fill, oke. Nah, jadi tampilannya lebih bagus. Jadi udah ada garis slope-nya ya, otomatis ini. Misalnya jalannya kok terlalu jarang, ini mah nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Kita bisa edit di sini, klik kanan, koridor properties. Semua pekerjaan koridor tinggal klik kanan, edit ya. Nah, tinggal klik sini, view-nya edit. Kalau slope-nya kurang rapat, kita bisa ini ganti ini di sini, komponen namanya. Kita bisa ini by distance, misalnya 5 seperti ini. Terus ini jaraknya misalnya per 2 meter isi 5 gitu. Otomatis oke. Oh, malah lebih jarang. Kita ganti. Harusnya lebih dekat ininya. Oke. Biasanya kalau kita satu panjang satu pendek ya. Berarti ini 2. Bukan isinya lebih, yang pendeknya lebih banyak ya. 1:1 ya. Berarti saya ini bisa diganti-ganti ya, di dalamnya berapa gitu. Nah, biasanya kalau Indonesia versinya seperti ini. Iya. 1. Iya, di Agis 4. Isinya 4, ininya ini katanya versi internasional, tapi di Indonesia setahu saya sih satu-satu gini. Nah, ini udah kelihatan ini slope-nya. Oke, slope-nya kelihatan. View 3D. Nah, kalau kita mau melihat secara plan, kita tinggal pelajari aja yang dihidupin ini namanya apa. Ketika kita taruh di sini, dia nanti akan muncul kodenya. Misalnya ini kode apa ini? Oh sorry, nah ini EPS. Berarti coba nanti akan kita hidup ini EPS 1 di sini. Terus ini kodenya ini apa? Tapi kita harus catetin, nanti lupa. Ini daylight sub namanya ya. Pertama akan kita yang di hidden ini, yang garis ini ini kan nggak perlu, ini double kan. Jadi nanti mengganggu kan. Nah, saya akan hidden di bawah garis ini ya, namanya EPS PEV 1, EPS PEV 2, EPS base. Oke, klik kanan, koridor properties, di feature line EPS PEV 1 kita cari, kita centang ininya, EPS base, EPS
wave 2. Oke, kita bisa tidak pakai garis itu, jadi tidak terlalu ribet. Nah, sudah hilang. Kita mau hapus satu lagi, ini namanya EPS wave 1, EPS wave 1, EPS di atas wave 1, jadi tidak membingungkan nanti. Sudah. Terus view top, saya akan hide itunya, jadi pakai kodenya kita bisa hide no show misalnya kayak gini. Nah, hanya garisnya aja. Nah, ini udah seperti garis di dalam AutoCAD. Ini apa, aspalnya, ini sampai ke sini soldernya, nah ini ke sini slope-nya, seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi yang sebelah sini, misalnya mau jadi pattern lagi, slope pattern. Ini dialect sub hingga fill kayaknya. Pilih ke dialect fill, dialect. Oke. Oh sorry, kita bisa ganti stylenya, harusnya sama karena ini fill. Nah, basic fill. Oke. Nah, kita sudah punya garis plan, udah jadi bagus ya. Nah, ketika posisinya timbunan, dia akan membentuk slope seperti ini. Ketika galian, slope-nya akan merah. Akan kita ganti ini biar jadi galian ya. Kan saya turunkan profilnya biar kita belajar galian dan timbunannya bervariasi, tidak murni hanya timbunan saja ya. Sudah. Kalau sudah melakukan perubahan di sini, kita harus rebuild di koridornya lagi, rebuild koridor. Sempit layarnya. Nah, ini kenapa ini hilang? Karena ini sekarang jadi galian. Jadi khusus untuk galian akan berwarna merah. Ini sekarang jadi galian. Artinya dari sini ke sini lebih tinggi. Ininya posisinya yang lebih pendek di sisi luar, sedangkan ini yang panjang di sisi dalam ya. Nah, warnanya harus dirubah gitu karena tidak kelihatan ininya. Definisinya akan kita cabut lagi, akan kita add slope. Nah, sekarang kita pakai ini. Oke, hingga ini dialect fill saja. Dialect fill. Nah, ini khusus untuk fill kita pakai basic fill. Oke. Nah, tunggu sebentar. Sudah. Di sini sudah hilang. Nah, khusus untuk cut kita bikin lagi warna merah. Koridor properties, add slope pattern, klik sini, nanti dia muncul mana itu. Kita pilih ini, terus ini. Nah, ini pilih dialect cut, jangan dialect. Kalau dialect nanti cut atau fill dia akan jadi satu gitu. Nah, ketika kita ada fill nanti muncul dialect fill, tapi ketika dia ada cut dia munculnya dialect cut gitu. Nah, di sini juga diganti modelnya. Walaupun ini cut, tapi kalau model ini tidak diganti, otomatis nanti tetap sama. Udah, saya tambah lagi satu lagi. Sini ke sini. Delete cut juga. Ini delete cut. Oke. Nah, sudah jadi. Ini posisi fill, ini posisi cut. Akan kita lihat. Mengenai setting kerapatannya nanti bisa seperti yang tadi saya lakukan ya. Nah, ini posisinya cut nih, lihat. Ini existing ground, ini desain jalan kita di sini. Desain jalan kita di sini, sedangkan ini posisi fill, desain jalan kita di sini. Sekarang nggak kelihatan crossnya karena saya hide ya. Kita bisa munculkan. Nah, ini kalau gambar seperti ini, kita sudah bisa jadikan plan otomatis, nggak perlu ngedit-ngedit. Nah, langsung jadi AutoCAD gitu, ekspor ya. Otomatis udah jadi, ada stationnya segala macam.